Selamat sore, saya atas nama Felicitas Lorena Dagut dengan NIM 1903030006, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Kali ini akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian sosial. Langsung saja, paradigma penelitian sosial. Yang pertama, Kuhn dan paradigma ilmu pengetahuan. Merefleksikan perkembangan historis ilmu pengetahuan, Kuhn menyangkal pemahaman tradisional ilmu pengetahuan sebagai perkembangan kumulatif dan linear dari akuisisi baru. Menurut konsepsi tradisional, penemuan tunggal dan penemuan akan ditambahkan ke badan pengetahuan sebelumnya dengan cara yang sama seperti batu bata ditempatkan di atas yang lain dalam konstruksi sebuah bangunan. Menurut Kuhn, meskipun ini adalah proses sains di masa normal, ada juga momen revolusioner di mana komunitas dengan masa lalu dipatahkan dan konstruksi baru dimulai, sama seperti untuk mengambil atau membangun metafora lagi, dari waktu ke waktu bangunan bata tua diledakkan untuk membuat ruang untuk bangunan yang berbeda secara struktural. Misalnya gedung pencakar langit yang terbuat dari kaca dan aluminium. Tanpa paradigma, suatu ilmu tidak memiliki orientasi dan kriteria pilihan. Semua masalah, semua metode, semua teknik sama-sama sah. Sebaliknya, paradigma merupakan perpaduan paradigma. Ingat, Kuhn tidak hanya menyediakan peta, tetapi juga beberapa petunjuk penting untuk pembuatan peta kepada para ilmuwan. Dalam mempelajari sebuah paradigma, ilmuwan memperoleh teori, metode, dan standar-standar bersama, biasanya dalam suatu campuran yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, 3 pertanyaan dasar. Apakah realitas sosial itu ada? Apakah itu bisa diketahui? Bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang itu? Dengan kata lain, esensi, pengetahuan, dan metode. Pertanyaan ontologis. Ini pertanyaan menyangkut sifat dan bentuk realitas sosial. Selanjutnya, pertanyaan epistemologis, pertanyaan tentang hubungan antara siapa dan apa. Ini berkaitan dengan kemampuan mengetahui realitas sosial dan di atas segalanya berfokus pada hubungan antara pengamat dan realitas yang diamati. Selanjutnya, pertanyaan metodologis. Ini salah satu pertanyaan tentang bagaimana realitas sosial dipelajari. Oleh karena itu, ia menganggap instrumen teknis dari proses kognitif. Selanjutnya, positivisme. Paradigma positivis asli disajikan baik untuk alasan historis karena visi yang menyertai kelahiran ilmu-ilmu sosial dan khususnya kelahiran sosiologi. Dan karena karakter dari 2 paradigma lainnya dapat lebih dipahami dengan mengkaji kritik dilontarkan terhadapnya. Menurut Comte, nabi positivisme sosiologis abad ke-19, perolehan sudut pandang positivis dalam semua ilmu merupakan titik akhir dari suatu tren yang sebelumnya telah melewati tahapan teologis dan metafisik. Perkembangan seperti itu tidak terjadi pada saat yang sama di semua disiplin ilmu. Pertama kali terjadi pada ilmu anorganik seperti astronomi, fisika, dan kimia, diikuti oleh ilmu organik seperti biologi. Oleh karena itu, wajar saja harus diterapkan pada materi yang paling kompleks dan semuanya adalah masyarakat. Dengan demikian akan muncul ilmu baru, sosiologi, ilmu positif masyarakat. Menurut pandangan ini, sains itu universal dan ilmu itu unik. Selanjutnya, catatan akhir, radiasi, kritik, dan kecenderungan baru. Untuk apa yang menyangkut paradigma positivis, kita telah melihat bahwa perhatian besar difokuskan terutama pada periode nepotivisme, pada perumusan dan pengembangan prosedur empiris. Radikalisasi tren ini memunculkan semacam empirisme anti-spekulatif di mana metode dan kemudian data berkuasa. Tugas ilmuwan sosial tidak lagi merumuskan teori dan kemudian mengujinya secara empiris, tetapi mengumpulkan dan mendeskripsikan data di bawah ilusi naif bahwa data berbicara sendiri. Selanjutnya, penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Paradigma neopositivis kejahatan dalam pembuatan oleh Samson dan Laub. Selama bertahun-tahun, perdebatan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk penelitian sosiologis telah mengalami pasang surut. Bentrokan yang hidup dan membuahkan hasil pada 1920-an dan 1930-an memunculkan hasil yang berharga di kedua sisi perpecahan dan kontribusi secara signifikan terhadap kemajuan disiplin ilmu. Perhatian khusus pada perspektif kualitatif dan dapat mengutip apa yang disebut sekolah. Selanjutnya, paradigma interpretif pula dijalan oleh Sanchez Jankowski. Buku yang akan kita lihat berisi pernyataan penutup bahwa kami dalam ilmu sosial dan komunitas kebijakan publik belum sepenuhnya mengerti geng. Pertama-tama, kami telah gagal secara memadai memahami individu yang tergabung dalam geng. Fakta bahwa geng belum mengerti karena organisasi telah sangat mengganggu kami pemahaman perilaku mereka. Selanjutnya, penelitian kuantitatif dan kualitatif perbandingan. Sanchez Jankowski bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda. Bukunya tidak dibuka dengan diskusi tentang temuan literatur, juga tidak menetapkan teori dan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Kesimpulannya, sudah dijalin ke dalam jalinan bab teori awal, tidak pernah ada pemisahan yang berbeda antara teori dan temuan empiris. Cara kerjanya sangat berbeda dengan Samson dan Laub. Ia tidak memulai dengan hipotesis yang jelas di benaknya, tetapi membangun seiring berjalannya waktu. Dalam penelitian kualitatif yang bersumber dari paradigma interpretif terdapat hubungan yang terbuka dan interaktif antara teori dan penelitian. Selanjutnya, dari teori ke penelitian empiris. Struktur khas riset kuantitatif. Penelitian ilmiah adalah proses penelitian yang kreatif yang dikembangkan sesuai dengan literasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, yang telah dikonsolidasikan dalam komunitas ilmiah. Penjajaran istilah kreatif dan prosedur yang telah ditentukan dalam pernyataan ini tidak boleh dilihat sebagai kontradiktif. Kata sifat kreatif penting dalam definisi ini karena membangkitkan kemampuan, kecerdasan, dan wawasan pribadi peneliti. Selanjutnya, 5 tahapan proses penelitian. Fase pertama adalah fase teori. Yang kedua adalah dari hipotesis, dan bagian di antara keduanya melibatkan proses deduksi. Hipotesis merupakan artikulasi parsial dari teori dan keduanya, dan dengan kaitannya dengan teori terletak pada tingkat umum yang lebih rendah. Teori umum, sedangkan hipotesisnya spesifik. Fase ketiga adalah observasi empiris, atau lebih tepatnya pengumpulan data. Selanjutnya, fase keempat atau analisis data, fase yang akan didahului oleh organisasi data. Secara umum, istilah informasi diterapkan pada bahan empiris mentah yang belum disistematisasikan. Sedangkan istilah data digunakan untuk menunjukkan materi yang sama setelah disusun menjadi bentuk yang dapat dianalisis. Selanjutnya terakhir tentang proses penafsiran dari analisis statistik keseluruhan prosedur, yaitu teori. Proses yang terlibat di sini adalah salah satu induksi. Hasil empiris akan dibandingkan dengan hipotesis teoritis. Dari teori ke hipotesis. Teori dapat didefinisikan sebagai satu set proposisi yang terhubung secara organik yang berada pada tingkat abstraksi dan generalisasi yang lebih tinggi daripada realitas empiris dan berasal dari pola empiris dan dari mana prakiraan empiris dapat diturunkan.
Untuk mengilustrasikan apa yang dimaksud dengan teori, kita akan mencoba melihat klasik teori bunuh diri Durkheim. Seperti yang diketahui, Durkheim mengidentifikasi tiga tipe ideal bunuh diri: egois, altruistik, dan anomik. Dalam teorinya kita akan fokus pada dari banyak semakin tinggi tingkat individualisme dalam kelompok sosial, semakin tinggi tingkat bunuh diri di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis memiliki dua ciri pembeda. Pertama, ini kurang abstrak atau lebih konkret daripada teori dalam istilah konseptual dan kurang umum atau lebih spesifik dalam hal perluasan. Kedua, sifatnya sementara. Itu adalah pernyataan yang belum dibuktikan yang diturunkan dari teori tetapi menunggu konfirmasi empiris. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf apabila saya mengucapkan salah kata dalam saya menyampaikan materi saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat sore.